Tepat 75 tahun sudah negara kita tercinta ini telah berdiri. Begitu besar pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita untuk merebut dan mengikrarkan kemerdekaan Indonesia dari tangan para penjajah. Penyebarluasan berita bahagia yang ditunggu-tunggu seluruh warga Indonesia pada 75 tahun silam tak lepas dari peran pewarta dan pers Indonesia. Dua kantor berita yang memiliki peran penting dalam dunia jurnalistik pada saat itu adalah Radio Republik Indonesia dan Kantor Berita Antara. Pada kesempatan kali ini, Abang Satria dan Nona Dinda akan menemani kalian untuk berkeliling mengetahui peranan pers Indonesia. Yuk ikutin terus! Halo Din, aku udah di bawah ya. Oke, ditunggu. Satria! Dinda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Aku juga baik banget. Ya ampun. Waduh, makin cakep aja nih Dinda. Makasih. Udah lama ya nggak lihat Jakarta? Iya, pengen muter-muter nih. Yuk. Ayo. Wah, Din, hampir 10 tahun aku nggak balik ke Jakarta. Pembangunannya udah canggih banget sekarang. Transportasi umum udah maju, fasilitas umum udah keren-keren semua. Emang canggih banget Jakarta sekarang ya. Bener banget, Sat. Jadi perkembangan teknologi dan pembangunan di Jakarta ini lagi pesat-pesatnya banget. Iya, emang bener banget ya Din ya. Kenapa tuh? Ini, ada berita nih barusan. Aku baru tahu nih, kalau ternyata upacara 17 Agustus tahun ini itu dilaksanakan secara virtual. Oh iya bang. Iya. Tapi Din, aku kepikiran deh. Ngomong-ngomong soal berita, zaman sekarang nih gampang banget ya untuk orang sebar berita gitu aja. Tapi kalau dulu zaman kemerdekaan gimana ya Din ya? Iya ya. Kan zaman dulu nggak ada internet. Tapi setahu aku tuh zaman dulu itu berita tuh disebarluaskan lewat radio dan media cetak gitu sih. Oh ya? Ya, dan dua diantaranya yang besar itu ada Radio Republik Indonesia dan Museum Antara. Oh, Museum Antara. Kira-kira Radio Republik Indonesia dan Antara itu masih ada nggak ya? Masih dong. Sana yuk. Wah, yuk. Nah, udah sampai nih kita di Radio Republik Indonesia, Sat. Oh, jadi ini tuh Radio Republik Indonesia. Iya. Gimana kalau kita keliling-keliling dulu? Wah, ide bagus tuh. Yuk. Radio Republik Indonesia didirikan sebulan setelah siaran radio Hosokyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari bahwa radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Pada 11 September 1945, delegasi radio berkumpul di bekas gedung Raad van Indies Pejambon. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Nah, akhirnya sampai juga nih kita di Museum Antara. Oh, jadi Museum Antara ini dulunya kantor berita Antara ya? Iya benar banget. Nah sekarang gedung ini di lantai dasarnya itu ada galeri foto jurnalistik Antara, baru di lantai 2-nya itu Museum Antaranya nih, Sat. Waduh, aku penasaran deh mau lihat dalamnya. Mending kita masuk yuk. Wah, yuk. Museum yang dulunya merupakan kantor berita Antara memiliki peran yang sangat penting pada masa kemerdekaan.
Di tempat inilah pertama kalinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan hingga Australia dan Amerika Serikat. Penyiaran tersebut tentu bukan hal yang mudah, dikarenakan tentara Jepang yang terus mengejar Adam Malik guna menggagalkan rencananya. LKBN Antara sendiri didirikan 82 tahun lalu pada 13 Desember 1937 oleh Albert Mamumpak Sipahutar, Mr. Sumanang, Adam Malik, dan Pandu Kartawiguna. Di dalam museum, kita disuguhkan dengan banyak foto jurnalistik hitam putih yang disusun sesuai lini masa berbagai peristiwa penting di Indonesia, foto-foto para pemimpin bangsa, hingga barang antik yang memiliki nilai historis bagi perkembangan pers di Indonesia. Saya gini ya, kalau waktu itu RRI sama berita antara ini nggak ada, gimana ya kemerdekaan itu kita bakal tahu? Makanya nih kita kan sekarang hidup di zaman semua serba cepat, serba mudah, ada pokoknya tinggal satu ketukan tuh udah langsung dapat semuanya. Berarti di zaman yang serba mudah ini kita nggak boleh menyalahgunakan berita ya gitu. Iya, Kita jangan sampai memakan hoax. Harus sampai 2-3 kali cek beritanya bener apa enggak. Iya. Ya, karena pengguna smartphone yang pakai juga harus smart. Betul banget. Ngomong-ngomong soal perjuangan nih, Sat, ternyata tuh perjuangan nggak melulu di medan perang ya? Nah, iya Din. Perjuangan di balik mesin ketik dan penyiar radio juga turut mempertaruhkan nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Betul banget. Nah, kira-kira pesan yang bisa kita ambil hari ini tuh perjuangan bisa dalam bentuk apa aja ya? Nah, kita sebagai generasi muda nih, kita harus melanjutkan perjuangan bangsa dengan cara berkarya positif dan berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara. 75 tahun perjalanan, Tiada penyesalan, tiada sia-sia. panjang umur perjuangan, Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka!